lo sempat bilang bukan tidak mungkin kalau Candramawa adalah album terakhir Danila. Sebenarnya ada sih rasa gue kayak, aduh gue capek deh kayak pengen berhenti. Itu ada banget. Tapi sebelum berhenti gue mau bikin dulu deh. Cuman kalau di gue tuh jadi misalkan gue ada trauma atau sedih gitu ya, itu tuh lobangnya tuh segitu tuh, lobangnya segini nih, bolong rasa hati gue. Tapi ya udah berlobang udah segitu. Jadinya kalau gue lagi kemana dulu untuk menghindari rasa sedihnya, kalau gue balik lagi lobangnya akan tetap segitu juga. Gak ketutup tuh. Gak akan ketutup. Kalau di album ini kayaknya album yang apa ya, gue tuh ngerasa ini kayak dalam banget karena di sini gue lumayan agak sebenarnya secara deep ya, gue menggali diri gue lebih dalam dan somehow dengan gue bikin lagu jadi gue kayak lebih transparan lagi sebenarnya sama orang. Jadi kayak 8 track di album Candramawa tuh adalah 8 big events gue sebetulnya. Kalau buat gue sendiri nih gue ya, musik tuh buat gue datanya tuh hati gue gitu loh. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue bersama Danila. Halo Danila. Halo Sindu. Nih kemarin kita sempat baik kabar gue, lu sehat ya? Sehat. Jadi ini kita take kedua ya kemarin kita nongkrong ya. Iya kemarin rehearsal. Iya, nostalgia kemarin tuh. Jadi teman-teman ternyata di era teknologi masih ada aja yang error segala macam ya. Jadi kita harus take lagi. Tapi ini kayaknya kita nggak mengurangi sedikit pun keseruan ngobrolannya. Mudah-mudahan ya Ci ya. Iya. Dan mau rilis album. Dan gue denger lo ini ya udah sempat memperdengarkan album lo ke siapa? Justin Bieber ya kayaknya ya. Wah tapi Justin Bieber bagus banget Sindu. Iya maksudnya vokalnya terjaga gitu loh. Lu kan yang di week kedua kan? Iya week kedua. Dia masih pakai YouTube gitu yang week masih, kedua? Jadi kayak ada di setnya dia tuh setengah di depan dia tuh bawain lagu-lagu baru. Terus ada yang kayak vokal akustik doang. Terus sisanya dia muter-muterin lagu-lagu lama. Gue pas yang dia udah muterin YouTube, kebetulan kondisi fisik gue tidak memungkinkan, jadi gue balik duluan. Oh, agak sedikit lelah ya. Agak lelah di umur kepala 3 ini ternyata ya. Gila keren lo sampai Coachella ya. Dan berapa hari sana? Total sih 5 hari, tapi Coachellanya 3 hari. Sempat kepikiran kayak apa gue bablas ya gitu. Diem-diem melipir ke belakang panggung terus. Jadi kurang ajar ya, jadi gak tahu diri ya. Itu kayak gue gak tahu sih, mungkin si backstage-nya tuh lumayan tertutup rapi gitu loh. Kayak kita gak tahu, pokoknya tiba-tiba mereka tuh bener-bener nyajin pertunjukan aja. Dan gue nonton dari jauh pun kayak tetap dimanjain gitu. Soalnya di layarnya tuh bener-bener dikasih visual yang bagus banget sih menurut. Tapi audionya tuh kan jauh banget tuh, gede banget. Kena angin jadi sember apa kayak kabur-kabur gitu nggak biasanya? Enggak kan? Sih, gue dengernya masih sangat-sangat aman, oke banget. Dan ini jadi kayak ini lo nggak bikin kayak jadi bergairah lagi kayak wah gue pas banget nih mau rilis album. Ada terus kayak sih. datang ke festival yang gede banget terus kayak ini ya entah kenapa saat inline lah gitu sama semangat lo di 2 bulan ini. Ada sih, bahkan sebenarnya ya Coachella tuh kayak salah satu festival yang nggak kepikiran gue akan kesana. Itu gue nggak kepikiran sama sekali Sindu. Cuman pas kemarin Coachella ada apa aja ya gitu. Pas gue liat, ada banyak ternyata yang bisa gue tonton gitu kan. Ya udah pas kemarin datang ternyata kayak oh iya ternyata memang semua festival musik tuh nyawanya ya di performer dan orang-orang yang datangnya. Jadi mau itu festival yang tadinya gue pikir gue nggak akan nonton Coachella karena nggak jadi highlight gue, sekarang jadi kayaknya semua festival akan jadi highlight gue deh. Siapa lagi yang lo tonton? Sabrina atau? Sabrina gue nonton, tapi yang memorable di kepala gue tuh Giveon. Setnya bagus banget Sindu, dia ada string section, terus ada Snoop Dogg naik tiba-tiba. Itu ya kayak element of surprise-nya ada, terus totalitasnya gitu ya. Bajunya mereka tuh bener-bener semua konsep lah, semua tuh kayak lo nonton video klip tapi real gitu. Dan yang si Giveon ini sih yang gue merasa wow, dengan string section banyak gitu, soundnya tetap balance, vokalnya juga hancur bagus banget menurut gue ya. Jadi pas nonton langsung wah gila, ini bener-bener keren banget sih.
Ya semoga nanti album ini membawa perjalanan yang jauh ya. Amin. Bisa tur keluar atau di festival-festival amin, gede, manifesting ya. Manifesting. Untuk itu. Thank you Sindu. Oke, Chandra Mawa itu kayak kemarin yang sempet gue dapet materinya soal lu bicara masih gelap, masih lu bicara tentang kematian atau mungkin perayaan atas sebuah kehilangan segala macam. Nah, kadang gue bingung juga ya kayak kalau dengar karya-karyanya Danila itu ya dari era awal sampai sekarang tuh selalu berkutat di hal-hal yang gelap gitu Ci, kayak iya nggak sih kayak di album satu aja tuh ada gitu kayak Yungko, terus Iya. kayak selanjutnya juga banyak lah gitu kayak seolah-olah tuh kenapa sih kayak seorang Danila tuh berkutat di hal-hal yang dark gitu. Kenapa ya? Gak tahu ya, itu gue tuh baru bisa ada mood buat bikin lagu gitu pas gue lagi dalam keadaan sendu aja. Terus defaultnya gue tuh memang gitu. Emang udah defaultnya juga apa-apa pasti mikir sisi yang sendunya dulu gitu kan. Sendu apa itu? Sindu. Gila jokes bapak-bapak Oke. banget. Oh, sorry ya. Mantap sih tapi gue I'm in bro. Oke. Apa udah tahu? Kalau udah gue tadi udah pancing pakai video bapak-bapak, jokes bapak-bapak sama Dani, Oh iya, Brad Net aduh, dan Net Brad segala macam kan. Gue malu sendiri Sindu nontonnya. Gue berasa kayak aduh kok jadi gue yang malu ya. Tapi kan sebenarnya emang dia tahu maksudnya ya. Iya, dia Tapi tahu. emang dia dipancing lagi. Aduh bisa lah ya Anyway. dibaca dulu lah ya gitu. Oke, nah itu tadi maksudnya kenapa gitu Ci? Kayak sekarang gue kayak lo ngeliat lo di sosial media gitu ya, kayak jauh lebih kelihatan happy, terus udah berumah tangga, terus kayak dengan konten-konten yang lebih gue kayak nangkepnya, oh ada transisi lah, maksudnya nggak ada sisi cheerfulnya juga gitu. Tapi ketika balik ke penulisan lagu, ke situ lagi Iya gitu. ya. Itu gue jadi ingat tuh yang 2019 gue rilis EP. Kan lo datang juga Ya, kan Fingers tuh kan ya. Fingers. Terus di situ tuh lo pernah nanya sama gue, Ci, ini tuh emang apa namanya? Lo emang ngedesain gini atau gimana sih, kayak kalau orang lihat lo manggung, lo speech atau apa, itu tuh lo beda banget sama ketika lo nyanyi gitu. Betul. Kayak switch aja gitu. Terus di momen lo nanya itu sama gue kayak iya juga ya, kenapa ya gitu kan. Ternyata emang apa ya, nggak tahu, mungkin gue memaknai lagu selama ini kayak biarin dia jadi nemenin rasa sedih gue, biar gue nggak terlalu menjurus ke yang macem-macem kalau dari gue. Jadi gue nyanyiin aja. Makanya rata-rata apa topik sama nadanya atau mungkin chordnya pasti ke arah-arah yang situ. Soalnya di hari-hari biasa tuh gue nggak mungkin mengekspresikan itu secara langsung gitu loh Sindu. Kan nggak mungkin misalkan kayak gue datang terus gue gini, Cilo, pasti tiap hari gue ditanyain, Cilo kenapa? Kurang darah di Iya, jadi kayak lemes mulu nih si Danila kenapa gitu. Pada saat ya udah nggak bikin lagu, ya gue jadi manusia biasa aja yang normal. Tapi ketika bikin lagu, gue lebih suka membahas sesuatu yang mungkin sering dihindarin sama gue ataupun sama banyak orang. Itu malah gue pengen ngasih highlight sama sesuatu yang sebenarnya ada nih di pikiran kita, tapi kita nggak distract, udah biarin aja. Tapi kan dibahas. kadang tuh kesedihan, happy, terus kayak rasa-rasa seperti itu tuh kan gak bisa itu perasaan yang jujur dari dalam hati lah gitu. Maksud gue sekarang state of mind lo lagi happy gitu, kayak lo punya kehidupan baru, terus punya banyak ya mungkin hal-hal yang sebelumnya belum lo alamin, tapi sekarang tuh hal baik segala macam dengan keluarga baru. Nah, ketika lo recall kesedihan itu atau hal-hal yang gelap itu masih bisa datang Ci, secara ini sama nih, masih rasa sakit yang ini, painnya, terus kayak rasa kelam yang ini gitu masih sama. Masih sama, karena gue nggak tahu ya di orang lain gimana. Cuman kalau di gue tuh, jadi misalkan gue ada trauma atau sedih gitu ya, itu tuh lobangnya tuh segitu tuh, lobangnya segini nih, bolong rasa hati gue. Tapi ya udah berlobang udah segitu. Jadinya kalau gue lagi kemana dulu untuk menghindari rasa sedihnya, kalau gue balik lagi lobangnya akan tetap segitu juga. Gak ketutup tuh. Gak akan ketutup. Kalaupun ditutup pasti akan berlobang lagi. Gimana sih, udah berlobang gitu. Dan gue somehow lebih suka ya udah itu part of bentuk
badan gue dan itu diri gue adalah hati yang ada lubang-lubangnya gitu aja. Filosofis banget nih gue ngomongin. Iya dong, harus dong. Kayak jadi buat gue tuh apa ya, rasa sedih, rasa trauma itu kalau di gue itu tuh nggak bisa hilang atau lebih baik atau gue let's say berdamai gitu. Nah, buat gue. Kalau di Chandra Mawar sendiri, lubang-lubang dari part kehidupan lo yang mana yang banyak lo gali, Ci? Apakah patah hati, keluarga, atau kehilangan orang terdekat atau apa? Kalau di album ini kayaknya album yang apa ya? Gue tuh ngerasa ini kayak dalam banget karena di sini gue lumayan agak sebenarnya secara deep ya. Gue menggali diri gue lebih dalam dan somehow dengan gue bikin lagu, jadi gue kayak lebih transparan lagi sebenarnya sama orang. Di situ gue banyak ngomongin tentang kematian sudah pasti dari album 2, sudah dari album 1 malah sebenarnya udah gue obrolin. Terus tentang keluarga atau family issue karena gue yakin semua orang juga pasti punya family issue yang somehow mereka distract, yang mana sebenarnya ya hadapin aja, nggak apa-apa kok. Lo tuh dikasih porsi kuat untuk scene lo yang ini gitu, jadi it's okay. Terus ada juga ditinggal sama teman terdekat. Terus ada juga apa tuh namanya tentang love atau relationship, tentang diri lo dengan diri lo sendiri. Jadi kayak 8 track di album Chandra Mawar tuh adalah 8 big events gua sih betulnya. Oke. 8 big event lo yang mungkin bisa sedikit lo recap apa aja? Ya, tadi ada tentang mungkin family, ada kematian, ada relationship di apa perkekasihan lah ya gitu. Terus tentang gue sama diri gue sendiri, tentang harapan yang acap kali pernah gue, udah deh gue nggak perlu berharap lagi kayak gitu-gitu. Sebetulnya 2 lagi tuh apa ya? Tentang dendam, marah kayak gitu-gitu. 1 lagi tuh tentang gue harus terima aja sih. 1 lagi lagu paling terakhir itu adalah pas banget, tunggu jeda. Ini berarti album lu sukses nih, Ci. Apa? Album lu sukses. Kayak ada tanda alamnya gitu loh pas kayak lo bahas. Oh, Anjir. amin ya Allah. Terus. Lagu yang terakhir tuh ada dari semua event-event ini, big event lagi adalah ketika lo menerima itu semua adalah bagian dari diri lo gitu. Menurut gue. Nah, ada nggak kayak ketakutan atau trauma atau luka yang sebelumnya lo nggak pernah nyaman, tapi akhirnya lo nyaman ketika menulis album ini? Ada. Ada luka-luka yang sebelumnya mungkin lo nggak mau korek atau kayak lo nggak berdamai dengan itu, kayak sekarang lo hadapin dan kayak gue tulis deh ini jadi. Iya, ada 2 lagu lah. Mungkin bisa lo, kalau lo nggak nyaman cerita secara utuh, tapi bisa lo gambarkan nggak kira-kira mungkin secara kiasan atau secara ini tentang apa dan kenapa lo sampai bener-bener enggan menyentuh itu gitu. Oke. Mungkin salah satunya tuh ini ya, gue tuh ada harapan, ada sesuatu lah, ada harapan yang kayak wah gue tuh hidup tuh ternyata kayaknya buat ini deh. Terus somehow ada sebuah kejadian dan situasi di mana Danila lo nggak bisa nih, lo cuman berharap doang, tapi lo udah coba segimanapun biar gimana pun lo harus ngebunuh harapan lo sendiri nih gitu. Lo cari jalan lain deh, lo bikin harapan baru. Harapan dalam konteks apa? Karir kah atau? Kalau di gue, gimana ya ngejelasinnya ya? Bukan karir sih, mungkin lebih ke diri gue sendiri ya. Kayak apa sih? Mempunyai space atau sesuatu yang ideal gitu buat gue. Baik itu dari semuanya sih, mungkin kayak dari karir gue maunya ideal, dari keluarga gue maunya ideal, teman-teman gue circle yang sangat ideal untuk gue gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu kita akan ada di situasi seperti apa kan. Dan pernah ada, ya maksudnya ada satu harapan yang emang gue tuh ngerasa gue hidup buat inilah, tapi anjing nggak bisa lagi gitu. Menarik kayak jadi ngomongin belibet ya gue ya. Enggak sih, enggak. Tapi justru gue semakin ingin tahu lebih banyak gitu, Ci. Ketika lo bilang tadi soal harapan lo untuk ideal dan segala macem, lo nggak sebentar di industri ini gitu, Ci. Maksudnya gue bener-bener masih inget banget gimana lo ngerintis berdua sama Lava, masih naik transportasi umum ya waktu itu ya. Kita ketemu di kantor The Majors 2016-17 mungkin ya. Terus iya 16. Ya pokoknya nggak lama dari album debut lo. And then terus kayak lo berproses dan sampai bener-bener luar biasa banget sampai hari ini gitu. Nah,
kalau lu tadi bicara ada hal yang nggak ideal juga mungkin secara karir. Apa yang menurut lu ketidak ideal? Gimana ya? Gua menyusun ini ya. Bentar. Apa yang membuat lu merasa tidak ideal di dalam industri ini yang lo rasakan itu nggak fair buat lo? Wow, gue udah tahu jawabannya tapi Gak apa-apa. takut lagi gue Enggak jawabnya. lah, justru ini kita kayak mungkin yang nonton akhirnya bisa melihat, mengenal lo lebih utuh dan memahami kenapa lo bercerita itu di album ini, walaupun lewat kiasan atau apapun itu yang nanti ada di. Mungkin karena gue ngambil karir gue tuh di musik ya kebetulan, jadi bias gitu kan. Maksudnya di satu sisi ada orang bilang enak ya Ci, lo bisa berkarir di hobi lo, di passion lo gitu. Tapi buat gue pribadi sebenarnya ada sedihnya, karena ketika kita sudah berkarir di situ, otomatis kan sudah masuk industri musik, bisnis industri musik kayak gitu-gitu ya. Gue mau nggak mau yang namanya bisnis tuh nggak bisa semata-mata sekedar idealis aja gitu. Kayak somehow lo tuh harus Bukan hobi lagi. Itu jadi ada profesionalisme di dalam situ. Nah ketika itu masuk profesionalisme tuh ada tatanan yang gue nggak bisa patahin itu sembarangan. Kayak nggak bisa, lo ini udah bisnis coy gitu. Tapi di sisi yang lain gue kayak, tapi gue punya suara sendiri sebenarnya gitu. Nah dulu tuh kayak momen-momen ya waktu dulu lah ya, maksudnya sebelum yang sekarang, mungkin awal-awal, bahkan mungkin dari sebelum gue terjun ke dunia musik tuh gue kayak udah, gue bisa nggak ya kalau misalkan tiba-tiba gue harus nyanyi lagu yang gue nggak suka gitu, tapi itu digandrungin orang gitu. Atau gue harus nyanyi lagu dengan topik yang gue nggak pernah ngalamin lagi gitu kan, tapi itu ngejual tapi itu ini, tapi gue nggak tahu apa-apa. Gue rasa itu bukan ideal buat gue. Dan itu lo alamin? Maksud gue apakah lo pernah tapi itu nggak rilis. Dulu tuh gue pernah disuruh jadi penyanyi cover. Oh enggak, maksud gue apakah ada lagu-lagu di album pertama lo yang lo juga gak nyaman untuk membawakannya? Enggak. Nah makanya start dari album Telisik sebetulnya, karena sebelumnya gue tuh sempat disuruh jadi solois yang ya udahlah ya dipoles banget lah ibaratnya. Dan gue tuh udah kayak gue maunya jadi anak band sebenarnya. Nggak mau. Terus itu ada momen yang kayak udah, kamu akan menyanyikan deretan lagu cover kayak siapa dulu ada terkenal banget, Sabrina. Ya, Sabrina bukan Carpenter kan? Bukan Sabrina Carpenter. Ada yang itu, di YouTube gitu ya di mungkin. Di YouTube, ya, di mall biasa diputer kan. Gue kayak ngerasa nggak mau, bukan karena apa. Gue mau cover kalau gue suka lagunya. Gue walaupun gue nggak ngerti liriknya misalnya, tapi gue suka lagunya itu udah cukup buat gue gitu. Tapi ini akhirnya di lagu Telisik itu, di album Telisik itu tuh gue bisa lepas dari harapan yang sempat gue bunuh itu sebenarnya. Tapi rasanya masih ada, karena kayak seiring berjalannya gue udah masuk ke dunia bisnis, ternyata tidak semudah itu untuk gue bikin lagu suka hati gue aja lah gitu. Banyak orang yang bilang, gue gak ngerti lagunya Danila, diksinya terlalu ini misalnya. Terus gue gak ngerti lagunya, chordnya aneh, banyakan, bikin ngantuk segala macam. Ya untuk bisnis ya, gue jadi ngerasanya mungkin karya-karya yang gue ciptakan itu tidak seideal itulah untuk bisnis industri musik gitu. Itu sempat membuat lu merasa kayak ini bukan buat gue deh industri ini gitu. Iya. Karena gue mau gini nih, sorry gue potong ya sebelum melanjutkan. Karena gini teman-teman, kalau kita ngikutin perjalanan Danila, dan ini gue salah satu hal yang gue respect dari Danila adalah keinginannya untuk bener-bener berproses gitu ya. Kalau album pertama mungkin porsi penulisan banyak di Lava. Terus kemudian Danila mau belajar dan membuktikan di lintasan waktu gitu ya. Dan selanjutnya Danila semakin nyaman dengan gaya penulisan liriknya dia, gaya musiknya dan segala macam, dan tidak itu tadi mungkin buat Danila tidak business wise gitu. Nah, ya kembali ke pertanyaan tadi gitu Ci, kayak gimana lu? Gue jadinya sekarang tuh ya mungkin karena ketika gue harus membuat musik yang tujuannya adalah jualan, yang mana mungkin unsur jualan tuh banyak ya, selain karena memang ya alam semesta tiba-tiba menjual aja. Di luar itu kan ada beberapa faktor kayak lo harus relate, relevan, lo harus easy listening, let's say misalkan gitu. Lo harus bisa tahu, ini lo harus tahu marketnya di umur berapa, topik yang dibahas digandrungi gimana, itu tuh data banget kan. Sementara
Kalau buat gue sendiri nih gue ya, musik tuh buat gue datanya tuh hati gue gitu loh. Jadi gue nggak bisa ngikutin hal itulah. Lu bukan musisi yang sekarang ada yang kayak kita pitching dulu nih lagunya temanya ini berdasarkan Iya, gua nggak bisa ada sih, datanya kayak gini yang lagi relate buat anak-anak gitu-gitu nggak bisa ya? Lu bener-bener Gue sipit doang batin secara ya? dagang gue nggak begitu oke gitu menurut gue. Tapi ujung-ujungnya kayak jadi gue berpegang teguh sama keyakinan gue aja kalau ya udahlah apa ya, justru karena gue nggak punya intensi untuk jualan yang emang ya udah jualan gitu kan. Yang penting gue sepanjang hidup gue jujur aja deh kalau udah ngomongin musik, soalnya musik tuh buat gue agak sakral sih sebenarnya. Itu somehow lo lagi jalan di mana tiba-tiba lo denger intro lagu apa, lo langsung flashback ke satu momen gitu. Dan ketika gue merasa itu sakral, at least gue nge-hybrid gitu jadinya sekarang. Bukan berdamai ya, nge-tweaknya dengan cara oke, gue tetap bikin musik seperti yang gue mau aja, yang mungkin yang suka tuh dikit banget gitu, niche lah ibaratnya. Tapi mungkin gue bisa tweak di marketing atau cara penjualannya tanpa mengubah intensi gue, karya gue dan intensi gue bikin lagu itu. Tapi traumatik gak sih Ci? Kalau kayak itu tadi gitu, mungkin ada beberapa yang lo rasakan, gue udah bener-bener put 100% hati dan effort gue untuk membuat sebuah karya tapi gak sesuai respon yang lo harapkan di pasar gitu misalkan. Dan itu kayak ngebuat lo jadi kayak bukan lo berhenti, tapi itu cukup traumatik untuk lo mencoba seperti itu lagi gitu, mencoba untuk mendengarkan data dari hati lo lagi gitu. Sebenarnya apa ya, gue tuh baru, jadi selama ini tuh gue selalu kayak bikin lagu ya udah segitunya aja ya gitu. Dan bahkan gue nggak ada mikir yang oh ini akan disukain banyak orang nih, intinya bikin aja udah. Tapi memang ada momen yang gue pernah nyoba sama Lava sama Ota, apa ya jadinya kalau kita tuh jualan tanda kutip, nggak works juga tuh. Jadi buat apa gue bikin, mungkin gue juga bego kali ya jualinnya, tapi intinya hati gue sejualan-jualannya yang gue bikin, gue suka lagi sama lagunya. Semua lagu yang gue nyanyiin pasti gue suka dulu gitu. Kalau nggak gue nggak bisa, gue agak gitu. Jadinya kalau dibilang traumatik mungkin ada, tapi gue kayak merasa jadi itu malah turning point gue untuk ya udahlah Danila udah paling bener kalau lo itu adalah orang yang stick sama cara berpikir lo aja. Mungkin itu jadi salah satu yang justru bikin lo bertahan sampai sekarang dengan lo punya prinsip gue kalau bikin lagu ya akan kayak gini apapun yang terjadi dengan industri musik gitu. Apakah itu yang membuat lo akhirnya mengajak Lava lagi dan Lava lagi karena mungkin dia yang paling paham soal itu gitu? Lava tuh ya intinya kita berdua sepakat lah untuk kita kontrak mati ya gitu. Kalau pakai darah itu. Pakai darah. Anjir. Agak-agak ini ya apa namanya sekte banget. Tapi gitu. Tapi kan lo suka konten horor, jadi bisa aja. Tapi kalau gitu sama Lava ngeri ya. Lava penyakit apa nih? Astagfirullahaladzim. Jadi ya sama Lava tuh emang mungkin gitu ya, kayak misalkan sekarang gitu gue udah di titik ini itu karena perjuangan gue dan semua banyak tangan Lava gitu. Lava juga bilang iya bisa sampai ada di titik ini karena perjuangan dia dan perjalanan berdua lah. Jadi kita merasa ya udah nih kita kayaknya udah berantem udah, seneng udah, jadinya semua udah dijalanin. Dan entah kenapa mau seberantem kayak gimana sama Lava tuh kayak nggak bisa nggak sama dia gitu. Ya ada beberapa musisi yang memang punya attach kuat sama produser gitu Ci. Tapi lu kayak kalau menurut gue udah banyak banget album yang lo lahirkan bersama Lava gitu. Masa sih lu juga kayak nggak penasaran untuk gimana ya kreatifnya kalau gue ternyata misalkan menggandeng yang lain lagi gitu. Sebenarnya ada bahkan Lava pernah ada di titik Ci next album kayaknya kau sama produser lain deh. Cuman gue merasa enggak, ya oke, mungkin sama produser lain tapi lo tetap harus ada. Menurutku tuh Danila as a musician, as a brand gitu ya, itu adalah apa sih bukan bikinan ya, itu adalah hasil dari otaknya Lava dan Danila, hatinya Lava dan Danila jadi satu. Kasarnya Danila sebagai representasi musik itu kayak dalam tanda kutip kayak band yang isinya lu dan Lava gitu ya. Iya.
di kepala gue pribadi. Ditambah sekarang udah ada Ota kan. Ota Tarega tuh keyboardis gue yang akhirnya dia jadi produser di Pop Supply. Nah itu pertama kali tuh perdana 3 produser lah di dalam karya-karyanya Danila ini. Ota, Lava, dan gue. Nah itu lumayan enak banget ada Ota karena kita jarang berantem. Gue sama Lava jadi jarang berantem karena dia nengahin gini aja udah, gini aja. Nah itu ketika ada Ota tuh sekarang malah jadi gue merasanya makin sempurna dan gue pribadi malah mereka tuh meyakinkan gue untuk ya udah Ci, apa ya, lo bikin apapun yang lo mau, kita support deh gitu. Toh kalau memang ada satu yang mungkin kayaknya ini nggak bisa dibikin dan mungkin nggak bisa dirilis, mereka tuh pasti ngomong dan kita nggak pernah ada masalah dengan hal itu. Jadi gue merasa ini harus sama Lava karena memang kita mengawali semua ini dan kita akhiri bersama-sama kalau memang mau. Gitu. Jangan diakhiri dong. Nah ngomong-ngomong soal akhiri, jadi sebelumnya saya dan Danila sempat ngobrol gitu ya, kayak ini yang membuat gue akhirnya kepikiran setelah kita ngobrol sih Ci, bahwa lo sempat bilang bukan tidak mungkin kalau Chandra Mawa adalah album terakhir Danila. Iya. Ini bukan gimmick ya. Itu sebuah lontaran dari Danila yang membuat gue berpikir kalau ya Danila mengalami banyak hal gitu ya di industri yang tadi kita sempat cuplik gitu ya, pahit manisnya industri gitu ya Ci, dan akhirnya lu sampai bisa punya pikiran bahwa bukan tidak mungkin album ini adalah album terakhir lo. Apa yang membuat lu berpikir itu Ci? Apa ya, gue kalau boleh jujur ya di dunia musik yang bisnis lah ibaratnya, berkarir gitu, sebenarnya ada sih rasa gue kayak aduh gue capek deh, kayak pengen berhenti. Itu ada banget, tapi sebelum berhenti gue mau bikin dulu deh terakhir nih gitu, buat seneng-seneng aja. Nextnya mungkin gue kalau bikin lagu gue pengen bikin lebih seneng-seneng lagi, yang emang bodo amat, mungkin nggak mungkin gue tiba-tiba rilis aja terus kayak cuman jadi apa ya, digital tuh cuman jadi archiving gue doang gitu loh, karena emang gue suka bikin musik dan nyanyi aja, tapi bukan berarti kayak oh ini bisa gue panggungin nih gitu. Awalnya ada mikir kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada titik yang kok gue capek banget Sindu, nggak tahu kenapa ada titik capek. Bahkan gue juga udah bilang gitu sama Lava, saya kayaknya pengen berhenti deh. Kenapa? Gak tahu, saya pengen nyanyi buat diri saya sendiri aja gitu, kayak saya pengen rekaman terus saya dengar sendiri aja gitu. Kok gitu sih, jangan dong gitu. Lava yang udah bilang gitu, terus Ota juga kayak Ci jangan Ci gini-gini, dan entah kenapa setiap kali gue punya pemikiran kayak gitu, sesimpel nih, ini lucu sih sebenarnya, gue udah berapa kali Sindu dari album ini dibuat. Album ini kan dibuat hitungannya kan kalau secara teknis tuh selama 2 tahun. Kalau secara kreatif mungkin bisa 3 tahun sebenarnya album ini dibuatnya. Nah selama 3 tahun ini gue tuh udah selalu berpikir kayak gue berhenti, gue males, gue berhenti. Gak tahu kenapa. Tapi tiap kali ada pemikiran kayak gitu, lagi jalan gitu tiba-tiba ada aja orang kayak Cici, aku seneng dengerin lagu Cici gini-gini, kayak aduh apa kabar orang-orang ini ya. Gue gak tahu sih kalau gue bikin lagu baru mereka denger atau enggak, tapi gue mau mikirin mereka loh gitu. Akhirnya gak jadi. Terus ada lagi, Danila berhenti lo, kayak ada yang miskin gue gitu, kayak Danila berhenti aja. Serius? Udah. Ya maksudnya bukan nggak harfiah sih, maksudnya hati gue kayak Danila lo pin banget berhenti, gue tahu gitu. Berhenti ada lagi kayak Cici boleh minta foto nggak? Aku dengerin Cici dari aku kapan, kayak gitu-gitu. Atau ada aja yang giliran gue udah bulet nih, kayak udah mau bulet sempurna untuk berhenti, selalu ada aja orang yang datang ke gue nggak tahu dari mana, atau simply nge-tag di Instagram gue, terus mereka cerita untuk bikin gue kayak, mungkin salah satu alasan gue nggak berhenti adalah orang-orang itu sih. Apakah ada satu momen dari pendengar lo yang selalu terngiang di kepala lo setiap lo mau menyerah? Dengan mereka manggil gue Cici aja tanpa menjelaskan belakangnya, sesimpel Cici, itu bikin gue nggak bisa berhenti sih. Gue kayak punya keluarga di mana-mana Sindu. Pergi kemana, ke ITC misalkan, Cici gitu. Atau enggak dia. Tapi kalau sorry Cici, kalau ke ITC, kalau ITC banyak Cici ya. Jujur sih itu agak tricky ya. Tapi beda lah, Cici sama
Ya mirip sih sebetulnya. Ya tahu masa kayak tiba-tiba kayak apa gitu, terus ada yang misalkan dia komen misalnya di Instagram gua gitu. Tadi ketemu Cici lihat Cici di mall mau nyapa tapi nggak berani atau apa gitu. Itu tuh apa ya? Gue ngerasa anjir, sampai suami gue kan bilang ya, Bon gue kayak pengen berhenti deh Bon gitu. Apa kabar nih teman-teman lo yang udah berjuang sejauh ini gitu? Apa kabar penelisik? Apa kabar orang-orang yang mungkin belum dengar karya lo dan ternyata ketika lo rilis karya lo mereka merasa terwakilkan gitu. Akhirnya gue balik lagi jadi apa ya? Banyak introspeksi lah. Gue memang ternyata gue seneng lagi ada di bagian nggak banyak tapi sekalinya ada tuh mereka into gitu sama gue. Atau ada hal yang lo sesali, Ci, dari apa yang telah lo lakukan di industri? Nggak ada. Misalkan kayak, wah tahu gini waktu itu gue gini, atau tahu gini? Mungkin kalau yang gue sesalin tuh nggak ada. Tapi yang gue observe lagi dari yang gue lakukan itu selalu. Gue nggak pernah kayak, aduh coba gue gini. Itu gue nggak pernah, Sindu. Oke. Gue selalu yang kayak, oh waktu itu gue gini ya. Oke berarti next gue jangan kayak gini ya. Udah selesai sampai di situ. Bukan yang kayak, wah tau gitu misalnya gue set up sebuah strategi yang bla bla bla, atau kayak lu bikin perusahaan rekaman yang akan membuat lu bla bla, nggak kayak gitu. Karena di momen itu gue nggak akan kepikiran ke situ. Iya sih. Jadi gue emang harus ngalamin sesuatu yang bikin gue belajar dulu. Dan menurut gue justru di situ artnya. Arti kehidupan ya. Iya. Artnya adalah ya lo harus jalanin dulu baru lo tahu jawabannya. Kayak lo baca soal cerita, lo nggak mungkin tiba-tiba ngisi bawahnya apa dong. Iya. Lo harus baca dulu. By the way, tadi ya pas lo ngomong nih, gue cek nama sih sebentar ya, biar gue nggak salah nyebut. Pas lo tadi cerita soal ya album terakhir, terus bagaimana yang lo bayangkan ketika itu nanti diterima atau tidak, gua jadi teringat sama salah satu musisi Jepang. Itu adalah Takako Mamiya. Iya. Jadi ada satu album bagus banget teman-teman, nanti silakan cek, judulnya Love Trip. Love Trip, oke. Itu album city pop lah, bisa dideskripsikan, walaupun city pop juga masih ya banyak yang menyebut itu bukan genre segala macam, tapi kita menyebut aja ini sebagai terminologi city pop, album city pop 80-an. Jadi album ini tuh satu-satunya album dari si musisi itu. Yang mana ketika dirilis itu adem, anyep, nggak ada yang respons. Sampai akhirnya si orang ini, gue nggak tahu ya itu apakah dia depresi atau apa, tapi dia menghilang gitu, Ci. Mungkin dia udah meninggalkan semuanya segala macem. Tapi 30 tahun kemudian jadi salah satu album city pop paling bagus. Oh iya? Yang akhirnya diakuin seluruh dunia gitu. Bagus banget satu album itu. Ntar gue dengerin Sindu. Tapi Love Trip. sayangnya kita udah gak tahu sih penyanyi orangnya kemana. gimana? Oh. Bahkan Gak nomor muncul WhatsApp-nya di nomor WhatsApp-nya juga gak tahu. Iya. Iya. Mungkin labelnya tahu lah ya, tapi iya. tapi nggak pernah muncul lagi. Udah kayak mungkin udah meninggalkan jauh album itu di belakang, dan mimpinya kala itu yang dia kubur juga gitu bersama albumnya. Gua pengen cerita ini karena gini, ketika lo merilis sesuatu, lo nggak tahu sejauh mana musik itu berjalan dan hidup ya gitu. Mungkin bukan di lo secara numbers gitu, tapi di hati orang-orang yang teriak nama lo itu gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Mungkin dia hidup di situ, dia menyelamatkan orang itu atau apapun itu gitu, Ci. Itu yang jadi kenapa dari berapa tahun terakhir ya, mungkin let's say 2 atau 2 lebih, gue banyak mikirin numbers karena secara tidak langsung di Danila itu kan kita ngerjain semuanya sendiri. Kayak ya udah nih kita mau rilis album ngapain aja ya gitu, kita kerjain semuanya sendiri. Dan bahkan kita tuh sempat berapa tahun tidak ada manajer juga. Sampai sekarang juga belum ya? Sekarang sudah bismillah on the way ya. Oh udah ada yang approach ya? Bismillah ada ya. yang lamar di LinkedIn ya? Asik di LinkedIn. Itu jadi di sisi lain tuh porsi gue sebagai yang harusnya ngerjain lagu doang, gue harus mikirin marketingnya juga gitu loh Sindu. Sampai gue nggak ada space lagi untuk mikirin
gue bikin musik apa ya, yang hati gue nih mau ngeluarin apa ya. Karena yang gue pikirin adalah ya udah Danila akan bikin apa aja, terus kalau manggung kayak gimana segala macam, terus ya udah kita evaluasi penghasilan segala macam. Itu tuh udah pekerjaan yang jauh di luar dari kreatif banget. Ketika gue udah terjun, gak cuman gue yang sebagai manajer artis / manajer di situ, bahkan Lava, bahkan pemain band gue juga jadi manajer. Kita tuh ambrukan di situ jadi manajer. Dan itu bener-bener, wah ternyata kita kuat cuman berapa tahun doang ya kayak gini. Karena itu ternyata gue pikir nggak mempengaruhi ya, tapi mempengaruhi lagi bukan dari cara gue bikin lagu, tapi dari cara gue berpikir tentang industri musik jadinya. Karena pada akhirnya lo bukan hanya sebagai penyanyi, penulis lagu, lo membawa beban-beban itu juga secara nggak langsung ya. Karena ya lo manggung nggak mungkin sendirian dong. Iya. Betul. Sekali jalan, let's say 10 orang ada ya mungkin ya. 17 sama tim, sama kru sama segala tim macem. semuanya lengkap. Dan ya itu bukan hal yang mudah gitu ketika lo punya tanggung jawab di situ gitu ya Ci ya. Iya. Dan ya benar itu bukan soal kreatif lagi, tapi itu nyangkut di kepala lo juga gitu. Iya. Dan gue nggak tahu itu menghantui siang dan malam juga sih. Kalau gue membayangkan di posisi lo ya gitu ya. Stres gue Sindu, Ya sumpah kan? beneran kayak lo bangun nih. Padahal lo bangun tiba-tiba ada ide, anjir gue pengen dengerin musik misalnya gitu ya. Wah seru nih bikin musik kayak gini, dari dulu pengen banget bikin musik kayak gini. Tapi giliran buka WhatsApp kayak, oke ini ada kontrak apa segala macam. Oke ini ada kerjaan yang lain. Ini nih maunya gimana ya, kita bikin apa. Oke nanti ini ditaruhnya di mana aja nih si lagu-lagunya ya, marketingnya gimana. Gue nggak akan mungkin mikirin aransemen pakai saksofon aja deh gitu, nggak mungkin. Yang gue pikirin kan oke, anak-anak transportasinya nanti gini-gini, dan yang lain juga kayak gitu. Sama yang main band Lava, bahkan sampai tim dokumentasi pun mikirin oke Ci, gue udah riset nih di media sosial lagi ini lagi gini trennya apa segala macam, ada nggak yang bisa kita adaptasi yang masuk dengan konten kita ya, bukan gue ngikutin biar riding the wave, tapi yang masuk aja yang lucu. Gue udah harus mikirin kayak gitu, gue gak mikirin lagu lagi sih. Itu gimana gue gak mau berhenti. Nah, tapi lu nyadar gak sih, kayak ada gak observasi lo gitu, kenapa lu sampai terpenjara dalam pikiran-pikiran kayak gitu? Karena mungkin lu secara pribadi juga mungkin orang yang gak enakan, orang yang gitu. Maksudnya lu jadi mengenal apa karena, ya pasti lu memikirkan karena itu tanggung jawab lu juga gitu. Tapi di hal lain, apa lu sosok yang juga memang seperti itu? Kayak tadi mungkin lu terlalu rasa empati lo tuh mungkin di atas orang-orang pada umumnya gitu, atau ya ada sih rasa empati sih, ada lah ya. Makanya gue bilang default gue tuh sebenarnya sendu kan. Sendu Alvito. Sendu. Jadi kalau gue lihat orang tuh kadang gue lihat part yang kasiannya lo pasti ya. Iya, bukan kasihan yang kasihan dia gitu. Lebih kayak dia tuh kalau lagi sedih tuh ngapain ya gitu. Oke. Gue tuh kalau liat orang suka kayak gitu dulu. Dia kalau lagi sedih dia ngapain ya gitu. Nah mungkin ketika yang gue sadarin nih, ketika gue terjun untuk join di dalam manajemen itu, gue kayak ngerasa kayak switch gitu loh Sindu. Kayak dulu kan waktu itu gue juga pernah kerja jadi LO 20 band aja. 20. Maksudnya LO 20 band? Iya, gue pernah kerja di salah satu PH. Terus ya udah Danila kamu ngurusin ya, ini ada 20 band yang akan tampil, kamu pilih bandnya. Terus ya udah gue ngemail satu-satu band yang mau manggung. Sempet kayak gitu? Sempet. Pas kapan kuliah? Udah album terisik udah rilis kok. Masa sih? 2014 di Epicentrum. 2014 di Epicentrum. Apa? Lu maksudnya jadi ngurusin apanya tuh di festival jadi waktu itu? Pokoknya ada acara musik aja sebenarnya dari kantor gua kebetulan yang lama. Terus abis itu ada stage bus gitulah. Nah terus akhirnya ya udah yang stage bus biasa ini Danila ya, karena memang orangnya dikit, jadi otomatis gue nge-handle. Tapi lu jadi belajar dong, maksudnya belajar banget. Produksian apa, ini gini ternyata ya gitu. Itu tuh gue abis ngurusin band-band itu, gue tektokan paling sama satu temen gue cewek juga. Ya udah ya kita tag team di situ. Nah pas udah malam, besoknya gue bilang gue manggung dulu ya. Jadi gue sempat manggung telisik juga di dalam. Abis itu gue nge-LO-in band lagi. Oke.
Lu lumayan banyak profesi yang lu coba ya. Banyak sih Indu, kalau nggak ada duitnya FYI. mah banyak profesi yang dicobain. Ini Danila pernah kerja di Metro TV juga, Iya, jadi dulu, anak magang PKL. ya kan? Jadi magang ya. Magang. Terus habis itu lu pernah ngajar ya kalau saya? Ngajar waktu gue kuliah, pernah ngajar ekskul di SMA. Terus Ekskul apa? sinematografi. Asik gak tuh ya kan? Lu ada jiwa-jiwa sutradara lu ada Sebenarnya juga ada sebenarnya banget. gila kayak Itu salah satu yang gue seneng sama Lava Otak kali ya. Tiap kali gue bikin lagu, terus kita ngeproduce, gue selalu kasih deskripsi mereka tuh visual pasti. Kayak misalnya gue pinginnya nih warnanya gini, ini kayak lagi di luar dengan kabut kayak gitu. Pasti gue akan ngasih tahu kayak gitu. Oh, jadi lu ada bisa switch mode ke itu ya, director gitu ya. Ya lagu-lagu gue tuh mostly tuh sangat sinematik di Sinematik, kepala ya. gue, makanya mungkin nggak tahu ya outputnya jadi kayak gitu. Oke, breakdownnya. Iya, Lu iya. pernah PKL jadi waktu itu produksi ya? Iya, gue di produksi di stasiun waktu TV itu. di Metro TV. Terus pernah jadi guru ekskul sinematografi SMP, SMA. SMA. Tapi itu bentar karena waktu itu gue kepotong sama UAS. Oh, ini lu masih Kuliah. Masih kuliah. Kuliah Jadi gue sambilan diajakin gitu. sama teman gue udah almarhum, terus dia bilang mau uang jajan tambahan nggak? Oke. Mau deh. Tapi gue malah ngincer pengalamannya banget kan, karena sebenarnya gue suka ngajar. Lu ketemu sama bocah-bocah SMA terus kayak nongkrong bareng ngebahas skrip gitu-gitu. Iya. Oke, Tapi seru, itu seru. bentar terus karena mereka juga pokoknya waktu itu kepotong pada ujian juga deh, habis itu kita berhenti. Jadi sebentar banget sebetulnya. Terus pernah di Oke, yang ketiga apa tuh? TK. ngajar. TK tuh gue kerja sebetulnya. Gue berharap gue ngajar. Oke. Tapi ternyata karena baru masuk ya lo nggak bisa ngajar. Jadi lo nemenin bocil-bocil yang toddler lah. Malah lo lebih ke ngajarin galakin orang tuanya. Kagak, gue cuma 2 minggu nangis gue. Kenapa? Gak tahu kayak gue berharapnya ngajar, tapi kan oh ternyata enggak ya. Terus abis itu ya udah, karena gimana sih, wajar lah ya bayi makan makanan bola gitu-gitu. Jadi kalau di TK itu gue baru tahu ternyata setelah bocil-bocilnya pulang ya udah kita tuh bersih-bersihin pakai antiseptik segala macam. Pokoknya dibersihin semua lah biar steril gitu. Dan itu gue lakukan tiap hari tuh sampai lama-lama gue kayak Kok gue jadi gini ya? Padahal gue iya, pengennya gak gini gitu ya. Kok gue gini ya, taruh deh kayak ada yang salah deh. Ya udah, terus gue kerja di stasiun Ntar lu, televisi. Stasiun televisi yang di sini bukan? Bukan, yang di sini yang Oh, magang. Gue ada ada lagi. lagi di stasiun televisi. Jadi apaan? Jadi tim kreatif, acara anak-anak juga. Tapi lu kan, gue gak tau sih, lu kan kayak, ya gue ngejudge ya. Lu kayak gak suka anak-anak kan? Nggak. Kok lo tahu sih gitu? Bukan gak suka sih, mungkin gue bingung gitu berkomunikasi dengan anak Ya tapi kecil. kenapa dorongan lu ngajar di TK? Mungkin karena gue bingung, gue jadi pingin belajar mereka tuh kayak gimana Oh, sih. oke. Kalau ngajar di TK ya. Cuman kalau yang kerja di TV itu kebetulan ada lowongannya untuk acara anak-anak. Gitu. Terus ya udah mereka syuting, terus Tapi kita untung- bikin skrip Tapi kayak untuk gitu. maksud gue ketika lu kerja di kreatif TV untuk program anak-anak, jiwa dark sendu lu gak keluar ya? Kayak keluar kok Sido, tetep itu dari dulu itu udah keluar. maksudnya kayak gue gak kebayang kayak pas lagi ngobrol gitu kan. Kayak ini kita kira-kira episode ini mau bikin tema apa? Kematian langsung gitu. Enggak kalau Nggak kan? kalau ke situnya apa itu jadinya waktu itu tuh gue ngerjain skrip gitu kayak barengan sama head of kreatifnya kan, ngerjain skrip, tapi skripnya tuh harus happy karena itu ada singing bocil gitu loh. Tapi yang gue dengerin tetap dengerin lagu yang sendu itu somehow membuat gue happy gitu. Jadi di gue nya doang tiba-tiba bukan kayak Danila Menarik sih, apa nih menarik. kematian. Anjir dark banget ya. Makanya kayak Enggak, itu udah ya adalah plot-plotnya. Kita kayak banyak milih lagu anak-anak, misalnya Burung Kakak Tua. Terus Oke. kira-kira skripnya apa ya gitu. Lo ngayal tuh, oh lagi gini. Terus ketemu burung, ngobrol sama burung kayak gitu. Itu bentar. Gak yang bentar sih, gue sempet ada berapa bulan lah. Terus tiba-tiba gue ngomong sama produsernya, Pak, saya mau resign. Saya mau jadi musisi aja. tapi udah ada telisik gitu. Udah ada telisik. Itu semua pekerjaan gue tuh di momen telisik sudah rilis. Jadi telisik rilis itu gue sama Lava pun cari kerja untuk makan sendiri. Gue nggak, maksudnya ibaratnya apa ya? Gue bukan datang dari keluarga yang mewah gitu ya. Jadi ya udah gue kayak sama nyokap gue kayak, mah
gue nggak akan ganggu lo dulu, tapi gue belum bisa ngapa-ngapain, please biar gue berdiri dulu deh gitu. Ya gue jarang banget ketemu sama orang tua gue di momen-momen telisik itu karena susahnya susah mampus lah ibaratnya. Ya udah gue sama Lava gimana caranya supaya sesimpel ini sih Sindu, sesimpel gimana caranya supaya kita bisa makan enak. Karena biasanya kita makan mie instan sama kalau dikirimin makanan. Paling yang di pinggir-pinggir yang misalkan bilangnya sih soto apa gitu ya, dagingnya mah cuman ya paling 3 dadu, 4 dadu, sisanya kuah gitu. Nah, lu kan sempat kerja di label yang Orion. ngerilis telisik kan? Iya, itu nah si Orion Records itu sebenarnya barengan sama kantor gue yang bikin acara. Event jadi dia itu. PH juga. Ada wedding organizer-nya, ada ya udah ada PH-nya lah ibaratnya gitu. Dan karena si bapak itu suka banget sama musik, dia tuh pingin banget ada Orion inilah, ada record si bapak Richard. Terabsurd Guntur apa, ya. Ci? Wah, absurd ya. Pekerjaan terabsurd yang kayak wah ini lu nggak expect juga kayak ini yang gue lakuin gitu. Gue pernah minta tuh, enggak, tapi ini enggak yang absurd sih. Lo tau Japra gak sih? Japra yang Indies vokalis Party. Indies Party ya. Nah. Itu gue pernah, Kak, aku butuh kerjaan dong gitu. Lo bisa ngedit, Ci? Iya, aku bisa ngedit. Akhirnya gue waktu itu diajarin ngedit detail lagi sama dia. Karena gue bisa base-nya doang kan. Cuman itu Ngedit video. Terus habis itu udah ngedit gini segala macam. Udah belajar udah kayak ini, nanti kalau ada job gue kabarin lo, Ci, segala macam. Oh. Terus habis itu ya udah, itu kan ibaratnya kayak freelance ya. Gue nggak yang stay gitu. Jadi ya udah, terus nggak gue kontak lagi karena tar lu deh, kayaknya kok hati gue ada yang bilang yang lain ya gitu. Jadi perjalanan hidup gue ngikutin hati doang. Tapi mungkin paling absurd adalah waktu itu drummer gue, ini udah rilis, ini semua pokoknya udah rilis telisik ya. Drummer gue itu suka weddingan untuk nambahin job segala macam. Dan di kala itu tuh untuk weddingan kita tuh harus ngerekam buat portfolio kan. Terus habis itu karena gue suka di dunia video dan lain sebagainya, dia bilang, mau bantuin gak ini videoin gitu. Dia awalnya nanya ke anak-anak yang lain, karena di situ kan gue penyanyinya kan. Gue bilang, Kak, aku aja deh. Anjir, kenapa penyanyinya yang malah bantuin apa gitu-gitu lah bercandaan kita kan. Masa sih penyanyinya sih gitu. Kak, serius Kak, aku aja deh gitu. Oh yaudah, Danila kamu rekamnya berdiri aja. Nggak, mau gimana rekamnya? Nggak, emang rekamnya still doang kok. Nah itu gue dapat duit dari situ buat makan dari drummer gue. Itu absurd sih buat gue. Tapi ya itulah ya, maksudnya ya pasti yang nonton akhirnya juga melihat bahwa ya penyanyi itu beda kayak yang mungkin dulu kita waktu kecil lu liat penyanyi di TV tuh kayak, ngerti gak sih lu? Oh iya. Kayak tuh gak terjangkau, terus kayaknya kehidupannya jauh dari kita gitu ya sebagai warga biasa gitu. Ya Danila dengan upayanya dan dengan perjuangannya untuk lo sampai bener-bener gua bisa bermusik, ya ada hal yang lo korbanin tadi gitu ya, kerja keras yang di luar itu gitu ya, Ci ya. Gue pernah mau kerja asuransi juga kok gue. Udah sempet tapi? Udah sempet, apa sih tuh yang kayak ikut gathering buat belajar asuransi sama Lava. Oh. Berdua, apa namanya? Iya ini sales asuransi aja kan, maksudnya kayak iya, sales asuransi. Yang kayak lo ngajakin orang terus nanti komisi apa segala macam gitu. Betul. Itu gue sama Lava kayak kita udah nggak tahu nih Lava kerja apa, yang penting kita bisa bikin musik enak deh gitu. Oh ada tawaran mau kerja asuransi nggak? Soalnya gini. Oh, udah dah. Kebeli aja semua impian-impian tuh, kebeli aja buat kita di kala itu. Gas aja dulu. Yang Too Good To Be True-nya ada nggak? Ketika lo udah mulai semua jalan, era lintasan waktu ke pop sebelah itu kan lu peak banget tuh, padat banget kan, panggungan padat segala macam. Terus kayak ada momen Too Good To Be True-nya nggak? Kayak ada di 2018, 2019 tuh kayak Too Good To Be True sebetulnya. Setelah apa yang lo inget kayak wah gila ya, emang ini kontras banget, terus kayak agak nggak masuk akal juga buat lo gitu. Gue tuh apa ya, Too Good To Be True-nya kalau di gue suka banget neraktir teman makan sebenarnya. Itu tuh hal yang kayaknya mungkin bukan mungkin ya, sampai sekarang tuh gue masih pasti yang gue tanyain bisa ketemu anak-anak, udah pada makan belum? Mau kopi-kopi milenial nggak atau mau kopi-kopi Gen Z apa gitu kan?
Itu tuh di 2018-19 tuh itu udah jadi apa ya, kayak gak ada harganya gitu loh. Duit tuh ya udah duit anak-anak aja gitu. Nah sekarang agak mikir karena banyak pengeluaran yang lain gitu kan, dan kebetulan anak-anak kan juga udah mereka punya kerjaan yang utama juga kan, sebenarnya bukan band atau cuma di Danila doang, enggak gitu, mereka ada kerjaan lain, jadinya ngumpul juga udah nggak sesering dulu kan sering karena kita sering manggung kan, itu tuh udah kayak gue nggak mikirin aja, pokoknya oke aman aja, semuanya aman, dan menurut gue itu tunggu tubi terus sampai COVID, selamat datang dunia tipu-tipu. Di situ baru kayak oke, gue ini seru sebenarnya karena ya udah emang hidup tuh kayak gitu loh, dan bahkan mungkin sekarang nih yang gue rasain sekarang banget, gue malah ngerasa ini tunggu tubi terus sih buat gue. Sekarang ini. Karena gue ngerasa gimana ya, gue udah ngelaluin beberapa tahun terakhir tuh sulit banget buat ya, yang bisa gue lakukan adalah gue mungkin nggak bisa berantem lah kasarnya, tapi endurance gue oke lah. Ibaratnya kalau main Ragnarok tuh gue tank paladin. Gue bukan sniper gitu, enggak, tapi gue ditempa kayak gimana oke lah kayaknya nih setelah 2 tahun nih kita sama-sama evaluasi, kayaknya oke lah gitu. Dan ternyata di sesimpel ini deh, listening session Candramawa, gue nggak tahu kenapa Sindu banyak banget orang yang datang dan niatnya tuh bener-bener ngebantu. Buat gue itu udah, wah ini tunggu to be true banget sih. Kayak di momen itu gitu ya? Selalu ada jalannya. Jadi padahal ini momen yang bukan gue putus asa ya, lebih ke ya udah deh ini gue mau bikin album aja lah, album yang gue mau lagi aja gitu. Terus tahu-tahu mau bikin apa, gue BM, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu. Termasuk dirilis gitu. di Jepang? Sama, itu juga di luar dugaan gue. Itu gimana approaching-nya? Itu sebenarnya kan kita ada label Laguland itu sebenarnya dari 2017 kan, dari Lintasan Waktu. Cuman sekarang sudah ada timnya lah ibaratnya yang bisa ngurusin. Oke, ini lagunya enak loh buat di ini. Akhirnya album Candramawa ini tuh sempat diperdengarkan juga ke Big Romantic di Jepang. Dan ternyata mereka approve, mereka suka gitu. Jadi gue merasa, tadi lu Danila, yang lo bilang orang gak suka lagunya, sebentar ada loh. Jauh sih memang, tapi ada loh gitu. Dan menurut gue itu, gue seneng aja. Udah mulai ada feedback belum dari publik di sana, atau apa yang udah mulai dengar, atau kayak korespondensi terus kayak? Belum, karena kita belum rilis digital. Jadi baru rilis vinilnya doang, dan vinilnya kan juga belum disebarluaskan. Kita baru menginformasikan kalau vinil dari album Candramawa ini dirilis dari bagus loh, ada OB-nya itu ya gue liat. Iya, lucu ya. Gue kayak sadako banget gitu ya gak sih, kayak bagus banget. Fotonya juga bagus, gue kemarin lihat pas itu kayak foto sama Yogi tuh. Iya, keren apa visualnya. Nah, apakah ini jadi lembaran baru Danila? Karena itu tadi kita sempat sebelumnya sempat kita bahas gitu ya, kayak petakilannya udah mulai berkurang gitu. Terus kayak ngomong joroknya gue nggak tahu sih kalau di itu masih nggak tuh kalau di panggung atau di ini. Kalau di panggung enggak ya? Iya, bukan yang jorok, mungkin udah enggak kali ya. Gue nggak tahu sih, kalau di medsos juga nggak tahu ya. Gue kayak ngerasa di era-era yang sekarang nih nggak seperti sebelum COVID gitu loh Sindu. Kayaknya ada beberapa budaya yang baru dan budaya yang hilang. Gue jadi adaptasinya adalah sekarang ya memang harus kayak begini aja gitu. Kalau dulu kayaknya lo ngomong apaan aja orang udah punya filter sendiri dan lo gue lah ibaratnya gitu. Kalau sekarang lebih sosialnya lebih tinggi sebetulnya, which is lebih bagus. Jadi gue seperlunya aja di medsos. Walaupun yang mancing pasti banyak ya. Banyak, tapi kayak enggak, malas, udah bosen juga. Tapi di luar dari itu, di lagi ngumpul gitu sama aja sebenarnya kayak 2019. Cuman gue nggak gue. Tapi lu merasa kayak gini nggak, jadi kayak dengan seperti itu kayak mungkin ada budaya yang ditinggalkan, budaya baru, terus kayak artis juga berganti, terus kayak anjir gue tua ya gitu, ada gitu nggak? Tua ada sih. Gue ada ngerasa ternyata lumayan ya, gue lumayan gitu ya tua nih gitu. Karena kalau gue ketemu siapa gitu lahirnya tahun berapa, 2002 gitu, oh my god, gue kepala 9 lagi 90 gitu kan. Jadi ya udah deh. Tapi jadi apa ya,
gue jadi merasa kayak seneng aja gitu. Oh ternyata waktu emang berjalan seru ya gitu loh buat gue. Gue gak kayak Edward Cullen yang abadi gitu, Twilight style. Kayak gitu. enggak dong Diana Pungki. Sekarang Oh iya. Walaupun dia gak punya Instagram katanya. Iya. Asik, Katanya keren dia awet banget muda sih. karena hidup dalam kerang. Anjing. Bapak lagi nggak? Gini Mas. Aduh ini kalian harus tahu Gini tuh legendaris itu tuh benar-benar legendaris. Nonton lu nonton juga ya itu? Nonton gue Gini cantiknya gue nonton. Tapi gue happy sih waktu gue cerita konten horor yang gue tonton, lu nonton juga tuh, gue kayak wah. Waktu itu apa ya Sindu ya? Bucin TV. Bucin TV oh ya. Bucin TV dia baru keluarin video lagi tuh katanya Yang di serem banget. gunung. Gak tau dalam rumah. Oh. Kayaknya baru berapa jam yang lalu apa baru. Ini yang berapa waktu lalu yang di gunung gue sempet sih sekilas gitu. Kita penggemar Bucin TV. Ya konten horor ya. Konten horor. Bucin TV mantap sih. Gue suka. Tapi ini dan walaupun lo suka konten horor gitu ya, kayaknya ada gak sih kayak maksudnya bukan hanya horor, maksudnya spiritualitas lah gitu yang sebenarnya lo yakini atau lo percaya gitu, non religius ya maksudnya, ini kita ngomongin agama yang mungkin jadi pegangan lo dalam bukan pegangan ya, dalam ya lo selalu mungkin menyematkan dari lirik mungkin dari apa hal-hal yang berbau spiritual gitu. Gue mungkin kayaknya ya setiap karya gue tuh sebetulnya tuh gue ngerasanya itu spiritual banget gitu. Kadang ada yang kalau liriknya dibaca bener-bener gitu ya, sebenarnya tuh banyak refleksi diri sih. Kayak lo jadi mungkin ada yang sebenarnya kita pikirin tapi nggak pernah ketulis atau malah itu hal yang di-distract gitu. Tapi gue malah justru ngangkat itu. Jadi gue dan ketika itu terangkat gue merasa itu spiritual aja kayak gue Termasuk selalu. kematian itu yang lo gaungkan di sini ya. Lo percaya afterlife? Gue ada 2 part sih. Ada yang gue bilang enggak, tapi untuk mempercayai itu seru banget gitu. Karena biasanya kalau nguliknya ke situ kan pasti kan pikiran-pikirannya kan Macam-macam tuh, macam-macam gitu. Tapi ya karena gue biarkan itu menjadi 50-50 dan segala macam abu-abu aja ya biar biarin jadi. itu ya abu-abu aja deh, kayak ya udahlah. Karena kan selama ini gue kayak ngobrol gitu sama beberapa teman gue, misalkan iya kita tuh takut mati gitu kan. Intinya gue dapat kesimpulan dari beberapa kali ngobrol intens gitu-gitu. Iya kita tuh takut mati gitu. Dan nggak, karena kita nggak tahu di sana tuh ngapain Gimana? gitu. Semua tuh nggak pernah exact lah intinya. Tapi lu justru seolah-olah itu tadi merayakan bahwa kematian itu bukan sesuatu yang, kalau kemarin yang gue dapat materi dari yang Chandra Mawa ini bukan sebagai sesuatu yang apa ya, bukan selamanya itu jadi kayak dikaitkan ke sesuatu yang buruk, ke yang gelap dan segala macamnya. Ya, iya gak sih atau? Iya, apa ya? Somehow gue jadi kayak mendeskripsikan kematian tuh mungkin kayak cinta kali ya. Cinta tuh semua ya. Lo benci karena lo cinta misalkan. Lo sayang karena lo cinta. Lo rela berkorban karena lo cinta. Kayak semua elemen tuh bisa lo jadiin base-nya tuh cinta menurut gue. Lo bisa hidup karena lo cinta. Nah, kematian tuh gue kayak pingin melihat, karena kan kalau gue pasti sedih lah kalau ditinggal apa segala macam. Gue pasti sedih. Itu doang yang bisa gue jelasin. Tapi gimana caranya supaya gue live with it gitu. Gue harus bisa, gue nggak boleh lihat sisi sedihnya doang, nggak balance dong. Yeah. Gue pingin melihat kalau ya udah ini part beautifulnya manusia adalah ketika dia bisa istirahat dengan tenang. Mungkin dengan begitu gue juga jadi bisa mikir lebih realistis lah ibaratnya. Oke, gue akan ada part grieving, tapi di satu sisi gue harus ada part ikhlas gitu. 50-50 aja. Pernah mengalami kehilangan yang akhirnya terus lo hidup di memori lo gitu? Pernah. Ya sebenarnya semua, nggak usah manusia gitu ya. Kucing aja tuh gue masih kalau keinget nih kayak nyek gitu kan. Ada rasa gitu ya. Cuman ya udah, dia udah, mungkin dia sekarang lagi gini ngeliatin gue di atas sambil makan ikan gitu kan. Gue pingin kalau memang bener-bener situasi bisa kita kendalikan
pikiran kita yang baik-baik hasilnya baik, kenapa gue nggak masukin hal yang baik juga ke kematian itu gitu. Oke. Ngomongin soal kematian, masih udah boleh di-spill belum ya? Kira-kira ketika ada salah satu momen kematian salah satu musisi yang mungkin menginspirasi lo juga, dan itu jadi track pembuka yang mana momentumnya ya, maksudnya ini bukan kita maksudnya gimana gitu, tapi ketika lo menggarap ini momentumnya juga ketika ada musisi yang pergi. Itu bagian dari bisa lo ceritakan atau itu jadi misteri di album Misteri ini? aja. Misteri di album. Cuman yang pasti ada 3 seniman ya, gue bilangnya 3 seniman karena dia musisi juga dan dia juga orang yang apa ya, mengerti teknis juga di album ini, yang sebenarnya kita nggak nyangka kalau mereka bertiga tuh berpulang duluan dan mereka belum sempat mendengarkan lagunya atau hasilnya tuh mereka belum sempat, padahal mereka terlibat di dalamnya gitu. Jadi mungkin ini ya salah satu album yang gue juga mikirnya ini harus rilis sih, at least biar ya gue nggak tahu ya, gue ingin mempersembahkan ini juga untuk 3 teman gue itu juga gitu. Mungkin dengan rilis ya ibaratnya apa, itu kan lebih kayak ritual banget pribadi gitu ya. Gue ketika gue rilis ini, gue berharap ini akan bisa sampai diperdengarkan sampai sejauh sana lah gitu. Oke. Mungkin terakhir sih, ada nggak hal yang lo berharap akan lebih ideal lagi di industri ini, dan segala sesuatu yang mungkin akan jauh lebih baik ketika hal itu terjadi gitu? Entah mungkin apapun itu, infrastrukturnya atau kayak kesadaran kolektif soal royalti mungkin, atau apapun itulah. Maksudnya kayak ini will be better kalau terjadi gitu di industri. Royalti make sense sih, royalti. Terus komunitas masih jalan sih sampai sekarang ya. Komunitas. Gue mungkin karena gue berawal apa ya, karir musik gue tuh gue nggak yang langsung tahu-tahu jebret dipoles gini rilis. Gue tuh berawal beneran, gue datang ke gig-gig kecil gitu. Bahkan gue nyebarin CD sendiri yang nggak pernah rilis sebelumnya. CD telisik yang gue burn sendiri sama Lava. Oh ya, ada versi telisik versi burn ya? Ada. Jadi itu CDR dong tulisannya. CDR, kita pakai Nero burning, tau gak sih, Iya, tahu. satu-satu berapa pieces. Terus ada momen, ibaratnya ini momen yang gue nggak mungkin lupa dan gue nggak pernah bosen ceritain lah. Ibaratnya kayak gue sama Lava gitu, kita di salah satu restoran ayam bakar yang kecil gitu, kayak kasih aja Ci CD-nya gitu, kita kasih ke orang-orang makan aja, satu ada pasangan gitu, coba kau kasih deh gitu, Mas, Mbak, maaf ini saya bikin album, boleh diperdengarkan ya, saya kasih, nanti malam saya manggung di sini sih gitu. Gue mungkin karena gue berasal dan meniti perjalanan musik gue dari yang kecil, dari komunitas, ibaratnya gorong-gorong style gitu. Gue jadi sangat apa ya, kangen sih sebenarnya dengan komunitas yang real, bener-bener lo datang, lo ketemu, lo ngobrolin musiknya, lo ngobrolin filosofi lagunya. Itu alhamdulillah sih kalau di gue masih ada sih yang kayak gitu. Dan gue yakin di beberapa musisi lain pasti masih ada yang loyal dan yang kayak gitu. Nah, gue suka yang kayak gitu. Tapi, kayak gimana ya? Mungkin kalau di internet mungkin karena gue juga sebenarnya nggak terlalu main internet gitu kali ya. Maksudnya lu bukannya internet banget? Sebenarnya enggak sih, Ndu. Jadi ya karena memang itu kan cuma satu-satunya apa ya, platform yang bisa gue pakai kan. Ya udah gue akan sharing, gue akan jadi diri gue aja di situ sebetulnya kayak gitu. Tapi untuk gue kayak tiap hari all about internet gue gini, gue banyak banget yang kayak itu siapa. Gue pasti nanya sama tim gue, itu yang mana ya, itu oh yang ini, itu yang mana. Gue udah tante banget sumpah. Berarti lu udah nggak doom scrolling gitu-gitu, udah jarang. Masih sering tapi spesifik gue buka orang packing. Oh, yang ASMR orang-orang gitu-gitu, packing buka ya. suara-suara itu ya, isolasi gitu-gitu ya. Atau mungkin ya kayak tadi mungkin Bucin TV, sesuatu yang gue merasa ini fun. Untuk kayak perkembangan musik tuh gue malah sebenarnya gue nggak bukannya nggak mau tahu ya, lebih kayak kok nggak ada yang lewat juga di gue gitu. Oke. Konten kucing?
Pasti ya. ketutup itu. Kayak 80% isi dari algoritma gue adalah kucing. Nggak ada binatang lain. Binatang lain ada lama, kapibara, Oh, mudeng, berang-berang. ada apa? Berang-berang atau Berang-berang kayak ada juga, ada. kura-kura. Ular juga ada Kura-kura kok. tuh ada juga banyak juga kontennya tuh. Oh, kura-kura. Kura-kura yang darat, kura-kura yang Berarti lu demen liat binatang juga ya? gue lumayan suka binatang. Gue suka lumayan. banget binatang. Tapi gue kayak ini jadi ngomongin binatang Iya. ya, gitu lah. Kayak, Ci, lu bisa membayangkan ketika lu tua masih jadi penyanyi atau musisi? Maksudnya kayak udah jadi oma-oma gitu terus kayak Masih sih. lu pernah membayangkan itu atau Pernah. lu membayangkannya jadi pengusaha atau kayak kalau udah gede kayak gue buka restoran misalkan atau pingin udah gede sih. udah umur segitu. Pengusaha tuh ternyata adalah profesi yang gue selalu apa ya, eye catchy, ear catchy, heart catchy buat gue Iya ternyata sih, kayak ada pengusaha. catchy-nya Iya, sih ya. selalu catchy gitu ya. Tapi di balik kepengusahaan itu gue tetap membayangkan kalau sampai tua gue nyanyi sih. Nyanyi. Mau itu gue rilis, mau itu enggak, tapi sampai tua gue pasti nyanyi sih. Ketika tidak bersama lagi Lava, apakah lo masih bisa punya mimpi Itu gue. Danila sebagai musisi atau penyanyi? Itu sempat pernah ada dalam kepala gue, kalau nggak ada Lava gue ngapain ya gitu. Tapi Gimana? mungkin kalau sekarang gue bilangnya gue akan tetap nyanyi gitu ya, karena biar gimana juga dia yang apa ya, yang membuat gue kayak ya udah, lo ada CS nih sekarang, jadi mau ada atau nggak ada gue, lo tetap harus jalan lah ibaratnya gitu. Mungkin kalau sekarang gue bilang gue nyanyi, di detik ini gue bilang gue nyanyi, tapi kalau tiba-tiba ya amit-amit enggak gitu, gue nggak tahu sih gue nyanyi apa enggak. Serius? Maksud sekrusial itu sih maksudnya. Gue bukannya Krusial. mendiskreditkan Lava ya, Lava hebat gitu maksudnya. Ya gue pribadi juga baik gitu ya misalnya hubungannya, dan gue mengagumi karya-karya Lava juga di luar lo gitu ya. Dengan Andin ada salah satu lagunya Lava yang sama Andin yang warna-warna gue suka banget. Tapi kenapa lo ternyata segitunya sampai berpikir wah gue gak bisa sih kalau nggak ada dia gitu loh maksud gue. Gak tahu ya. Gue jadi inget kata-kata Otak waktu itu. Pas banget kita lagi bikin album ini. Terus kita ngobrol. Terus si Otak bilang, gue gak kebayang sih Ci, kalau lo atau Lava misalnya duluan ninggalin, gue kayaknya akan bengong dulu deh. Kayak gue butuh waktu banyak banget untuk memproses. Karena bikin lagu tuh kayak udah bikin scene yang intim gitu buat kita bertiga. Terus gue juga jadi mikir, iya ya kalau nih Otak gak ada, Lava gak ada, apapun alasannya gitu ya, gue akan bengong dulu sih pasti. Kayak gue masih belum bisa memproses, tapi so far sih sekarang gue bisa jawabnya mungkin karena nyanyi itu memang jauh. Gue sebelum kenal sama Lava ibaratnya gue udah nyanyi anyway, jadinya nyanyi mungkin gue akan terus, tapi untuk sedalam dan seperti apa gue nggak tahu sih, nggak kebayang. Sesakral itu memang gue sangat menganggap Lava, Otak, player band gue, bahkan tim produksi itu tuh buat gue tuh keluarga yang gue bikin dan keluarga yang semesta temuin gitu loh. Oke. Yang menurut gue anjir ini ideal lagi. Tapi itu menurut lu jadi beban buat Lava juga gak? Ketika misalkan dengan perjalanan musikalnya dia yang luar biasa banget gitu, terus kayak tapi apakah ya gue harus nanya Lava sebenarnya sih. Iya ya. sih harus Lava sih. Cuma maksud gue apakah lu pernah membahas itu juga gitu dengan dia dan Mungkin dari gue bilang Lava saya pengen berhenti, ngapain? Dia langsung kayak gitu, kayaknya pasti beban sih buat dia. Ngapain? Kok macem-macem deh, ngapain sih berhenti? Oh, saya capek Lava, saya kayak pengen jadi orang biasa aja gitu. Kayak ya udah Danila pergi apalah, kerjain apa, kerja ya udah biasa kerja aja packing. Packing. Iya jujur gue Suara di merchandise gue tuh selalu nanya, Suka ya, kapan lo pada packing? Karena gue mau packing. Lo yang packing ya? Berarti. Gue kalau misalkan mereka udah duluan nih, gue nggak ikut packing karena mereka cepet langsung bertiga iya kan. sih ya, biar satu Cuman kalau biasanya mereka suka nanya, Ci, kita mau packing ini besok, mau ikut nggak? Kalau gue lagi nggak ada jadwal, gue datang pasti gue packing. Terus live TikTok. dan itu lo misalnya lo menikmati ya proses-prosesnya itu ya. Gue menikmati banget, sumpah packing tuh buat gue. Itu bukannya lo sampai yang ke presisi gitu kayak ini nempelnya Iya, harus gitu. iya, bener. Motongnya harus gitu. Gue sampai bilang, jadi kan itu merchandise, gue kayak bilang, guys nanti beliin stiker yang ini ya, beliin yang ini nanti buat ini. Terus kardusnya gini, kita kan desain sama-sama ya bareng-bareng. Terjun langsung lah gitu, supaya nanti pada saat packing gue bisa
kepuasan batin. Lu kayak kalau kerja di toko pernak-pernik bagian bungkus kado sih kayaknya mungkin Iya. tuh. Yakin Betul. gue kayak temen-temen lu akan ini aja nih, Iya. ini aja. Ini suami gue aja kan kemarinan sempat jualan baju yang dia desain gitu kan, baju bebek gitu. Terus gue sampai bilang kayak, lu awas ya, pokoknya packing gue ya gitu. Gue bilang gitu. Nanti gue mau videoin. Terus pernah ada gue videoin, gue packing baju jualan suami gue. Terus gue nonton lagi, gue dengerin lagi bunyi krek-kreknya, dan itu sering banget terjadi. Ya gitulah. Pasti kalian yang punya ini sama kayak gue pasti ngerti lah. Oke. Semoga Chandra Mawa lancar. Amin. Tanggal 5 Juni Tanggal 5 Juni rilis digital. di digital. Fisiknya? Kapan ya? Gue nanya Ada, dulu. tapi- Ada fisiknya, CD ada ada. vinil. Kalau CD gue belum tahu sih, CD itu nanti deh. Sekarang kayaknya kita lebih kayak oh ya udah ntar lihat ntar deh. Vinilnya sekalian yang dari Big Romantic dijual di sini Iya. atau ada press yang di label sini? Perasaannya cuma satu, cuma di Big Romantic doang. Dari Big Romantic berarti doang. dikirim dari sana ke sini dan dijual di sini. Oke. Gua sih berharap ya ini bukan album terakhir Danila. Ini album yang justru akan membawa Danila ke Justin Bieber. Balik lagi Coachella. ke Justin Bieber atau ya apapun itulah. Maksudnya ya dengan daya dan upaya yang Danila telah lakukan itu sesuatu yang patut dan perlu kita hargai juga gitu ya dengan cara apapun. Gue berharap mungkin juga teman-teman player lo akan terus bisa bersinergi sama Wah itu amin. dan jalan-jalan lagi ya Ci ya ke tempat-tempat yang Iya, seru. tempat dengan aneh. Udah promo di ini di YouTube misteri gitu belum? Belum. Oh iya ya. Itu menarik sih kayaknya. Kan Tapi lu gue kan sempat ngontak, gue follow Bucin TV itu salah satunya kan gue ternyata dia temannya temen gue lah ibaratnya Oke. gitu ya. Dia emang orangnya aneh sih gini-gini, gue pengen kenal dong gitu. Pengen ya, bukan toh kalau ngontak gimana diajakin sih. ke site Nah itu gue bareng, nggak tahu deh. berani gak lo? Tapi kalau sama dia kayaknya gue berani deh. Soalnya dia berani Oh banget. tapi kan kalau rumah sakit kosong serem banget Ci. Tapi paling nggak kalau sebelah dia gue ada security. Tetep gak sih kayak lo kayak Gak ada takutnya sih, dia sumpah dia kayak lo kayak berantem bawa orang level 100 anjir. Bang Davi. Statnya Bang Davi, Bucin TV. ya respect Bang Davi. Respect Bang Davi, Makin mantap. kesini makin HD ya kameranya makin jelas. Anjir ikut banget berarti ya. Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton Cinescope episode Danila. Terima kasih Ci. Sama-sama, sudah Sindo. main ke Kedoya. Semoga abis dari sini lancar segalanya ya. Amin. Datang Sampai nanti jumpa. 17. Ayo pasti gua hadir di listening session. Yes. Oke teman-teman tonton juga episode-episode Cinescope yang lain. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Bye bye.